Bapak dan Ibu yang saya hormati, memasuki usia 50 tahun ke atas seringkali membawa kita pada fase kehidupan yang lebih tenang, namun juga lebih reflektif. Kita mulai melihat kembali perjalanan yang telah dilalui, menyadari perubahan pada tubuh, serta merasakan pergeseran dalam cara berpikir dan memaknai hidup. Di titik ini, muncul satu pertanyaan penting. Apakah kita masih bisa menjalani hidup dengan sehat, bahagia, dan penuh energi seperti sebelumnya? Tidak sedikit orang yang menganggap bahwa bertambahnya usia identik dengan penurunan kualitas hidup. Tubuh mulai terasa lebih mudah lelah, aktivitas tidak lagi sekuat dulu, dan semangat perlahan menurun. Namun sesungguhnya usia bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan bagaimana kita menjalani hari-hari ke depan. Jika kita amati dengan saksama, ada banyak orang di usia 50 tahun ke atas yang tetap terlihat segar, bertenaga, dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Wajah mereka tampak lebih tenang, langkahnya mantap, dan pikirannya jernih. Hal ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari cara hidup yang mereka bangun secara konsisten. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak dari berbagai daerah. Saya ingin mengetahui dari mana Bapak dan Ibu bergabung hari ini. Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, atau mungkin dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Kehadiran Bapak dan Ibu dari berbagai tempat menjadi bukti bahwa kita sedang belajar bersama untuk menjalani usia senja dengan lebih bijak dan bermakna. Ada seorang ibu di Jakarta yang telah berusia lebih dari 60 tahun, namun tetap terlihat sehat dan penuh semangat. Bukan karena perawatan yang mahal, melainkan karena ia menjaga kebiasaan hidup sederhana yang konsisten, mengatur pikiran, menjaga aktivitas, dan memelihara ketenangan batin. Bapak dan Ibu, dari gambaran tersebut kita dapat memahami bahwa awet muda bukan sekadar persoalan fisik. Ia berkaitan erat dengan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan kondisi emosional. Ketika ketiga hal ini terjaga, maka kualitas hidup pun akan meningkat secara alami. Seringkali kita terlalu fokus pada perubahan yang terlihat dari luar, tanpa menyadari bahwa sumber utama kesehatan justru berasal dari dalam diri. Pikiran yang tenang akan memengaruhi kondisi tubuh, begitu pula hati yang lapang akan membawa ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mulai memperhatikan diri dengan lebih sadar. Bukan hanya untuk terlihat lebih baik, tetapi untuk merasakan hidup yang lebih berkualitas. Coba Bapak dan Ibu renungkan sejenak, sudahkah kita benar-benar merawat diri kita dengan cara yang tepat? Banyak di antara kita yang selama ini lebih banyak memikirkan orang lain, hingga lupa bahwa diri sendiri juga membutuhkan perhatian. Padahal, ketika kita sehat dan bahagia, kita dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi lingkungan sekitar. Di usia 50 tahun ke atas ini, hidup bukan lagi tentang mengejar sebanyak mungkin hal, tetapi tentang menjaga apa yang sudah kita miliki. Kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan adalah aset yang sangat berharga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, langkah pertama untuk menjaga awet muda di usia 50 tahun ke atas dimulai dari sesuatu yang sering tidak terlihat, yaitu kualitas pikiran. Banyak orang berfokus pada perawatan fisik, namun melupakan bahwa kondisi mental memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan secara keseluruhan. Pikiran yang tenang dan stabil akan membantu tubuh bekerja dengan lebih optimal. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang memiliki tantangan dan tekanan masing-masing. Namun yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapinya. Pikiran yang dipenuhi kecemasan, kemarahan, atau kekhawatiran yang berlarut-larut dapat memicu kelelahan, gangguan tidur, bahkan menurunkan daya tahan tubuh secara perlahan. Sebaliknya, ketika seseorang mampu mengelola pikirannya dengan baik, menerima keadaan dengan bijak, dan tidak larut dalam hal-hal yang di luar kendali, maka tubuh akan merespon dengan lebih positif. Wajah tampak lebih tenang, energi lebih stabil, dan aktivitas sehari-hari dapat dijalani dengan lebih ringan. Ada seorang bapak di Surabaya yang setelah memasuki masa pensiun sempat mengalami perubahan dalam kondisi emosionalnya. Ia merasa kehilangan rutinitas dan mulai sering memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Namun setelah ia mulai mengisi waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat dan melatih pikirannya untuk lebih tenang, perlahan kondisinya membaik dan hidupnya kembali terasa lebih seimbang. Bapak dan Ibu, dari contoh tersebut kita dapat memahami bahwa ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk menyikapi masalah dengan cara yang lebih bijak. Inilah yang menjadi fondasi utama dalam menjaga kesehatan di usia senja. Langkah kedua yang tidak kalah penting adalah menjaga tubuh tetap aktif.
Aktivitas fisik yang teratur membantu melancarkan peredaran darah, menjaga kekuatan otot, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Tidak perlu melakukan olahraga berat, cukup dengan aktivitas ringan yang dilakukan secara konsisten. Berjalan kaki di pagi hari, melakukan peregangan, atau sekadar bergerak aktif di rumah merupakan langkah sederhana yang memberikan manfaat besar. Tubuh yang aktif akan membantu menjaga energi tetap stabil dan mengurangi rasa lelah yang berlebihan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mulai membiasakan diri bergerak setiap hari sesuai dengan kemampuan masing-masing. Coba Bapak dan Ibu renungkan, apakah hari ini tubuh kita sudah mendapatkan aktivitas yang cukup? Di usia 50 tahun ke atas, menjaga keseimbangan antara pikiran yang tenang dan tubuh yang aktif adalah kunci utama untuk tetap sehat dan berenergi. Kedua hal ini sederhana, namun memiliki dampak besar jika dilakukan dengan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah menjaga ketenangan pikiran dan aktivitas tubuh, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah memperhatikan pola makan. Di usia 50 tahun ke atas, tubuh mengalami perubahan dalam metabolisme, sehingga membutuhkan perhatian lebih dalam memilih asupan yang dikonsumsi setiap hari. Seringkali kita masih mempertahankan kebiasaan lama tanpa menyadari bahwa kebutuhan tubuh telah berubah. Konsumsi makanan tinggi lemak, gula, dan garam secara berlebihan dapat memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan saat usia masih muda. Tubuh menjadi lebih mudah lelah, berat badan tidak terkontrol, dan risiko gangguan kesehatan meningkat. Sebaliknya, ketika kita mulai mengatur pola makan dengan lebih bijak, tubuh akan merespon dengan positif. Asupan sayur, buah, protein yang cukup, serta air putih yang memadai akan membantu menjaga keseimbangan dalam tubuh. Energi menjadi lebih stabil, pencernaan lebih baik, dan kondisi tubuh terasa lebih ringan. Ada seorang ibu di Yogyakarta yang sebelumnya sering mengeluhkan kelelahan dan kurang berenergi. Setelah ia mulai memperbaiki pola makannya secara bertahap, perubahan mulai terlihat. Ia tidak hanya merasa lebih sehat, tetapi juga lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bapak dan Ibu, makanan bukan sekadar untuk menghilangkan rasa lapar, tetapi merupakan sumber utama energi dan kesehatan jangka panjang. Setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berdampak pada kondisi tubuh di masa mendatang. Selain pola makan, kualitas tidur juga memiliki peran yang sangat penting. Banyak orang di usia 50 tahun ke atas mulai mengalami gangguan tidur, baik karena faktor fisik maupun pikiran yang tidak tenang. Padahal, tidur adalah proses alami tubuh untuk memperbaiki dan memulihkan diri. Tidur yang cukup dan berkualitas akan membantu menjaga keseimbangan hormon, meningkatkan daya tahan tubuh serta menjaga kestabilan emosi. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh lebih cepat lelah dan pikiran menjadi kurang fokus. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mulai membangun kebiasaan tidur yang lebih baik, seperti menjaga waktu tidur yang teratur dan menciptakan suasana yang nyaman. Coba Bapak dan Ibu renungkan, apakah selama ini kita sudah memberikan waktu istirahat yang cukup bagi tubuh? Dengan menjaga pola makan dan kualitas tidur secara seimbang, kita telah membantu tubuh untuk tetap kuat dan berfungsi dengan optimal. Inilah bagian penting dari upaya menjaga kesehatan dan kebugaran di usia senja, agar hidup tetap terasa lebih ringan, nyaman, dan penuh energi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menjaga pola makan dan kualitas tidur, ada satu aspek penting yang seringkali terabaikan, yaitu kualitas hubungan sosial. Di usia 50 tahun ke atas, perubahan peran dalam kehidupan sering terjadi. Aktivitas berkurang, lingkungan pergaulan menyempit, dan interaksi sosial tidak lagi seintensif sebelumnya. Tanpa disadari, kondisi ini dapat memengaruhi kesehatan emosional seseorang. Ketika interaksi sosial berkurang, rasa sepi bisa muncul secara perlahan. Meskipun tidak selalu terlihat, perasaan ini dapat berdampak pada semangat hidup dan bahkan kesehatan fisik. Sebaliknya, hubungan sosial yang hangat dapat memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan. Percakapan sederhana, kebersamaan dengan teman sebaya, atau keterlibatan dalam kegiatan lingkungan dapat membantu menjaga keseimbangan mental dan meningkatkan rasa bahagia. Ada seorang bapak di Makassar yang setelah memasuki masa pensiun merasa hidupnya menjadi lebih sepi. Namun setelah ia mulai kembali aktif dalam kegiatan masyarakat dan menjalin komunikasi dengan teman-temannya, perubahan mulai terasa. Ia menjadi lebih bersemangat, lebih terbuka, dan merasa hidupnya kembali memiliki warna. Bapak dan Ibu, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Kehadiran orang lain dalam hidup kita bukan hanya untuk berbagi cerita,
tetapi juga untuk saling menguatkan dan memberi makna dalam kehidupan. Selain menjaga hubungan sosial, hal lain yang tidak kalah penting adalah menjaga kebersihan hati. Seiring bertambahnya usia, kita tentu telah melalui berbagai pengalaman, termasuk yang tidak menyenangkan. Luka, kekecewaan, atau perasaan yang belum terselesaikan dapat menjadi beban jika terus disimpan. Maka dari itu, belajar untuk memaafkan adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan batin. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan beban yang selama ini kita bawa agar hati menjadi lebih ringan. Coba Bapak dan Ibu renungkan, adakah hal yang masih tersimpan di hati dan belum kita lepaskan? Ketika hati menjadi lebih lapang, pikiran akan lebih tenang dan hidup terasa lebih damai. Ini adalah bagian dari proses menjaga keseimbangan dalam diri, yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan secara keseluruhan. Di usia 50 tahun ke atas, menjaga hubungan sosial dan kebersihan hati merupakan fondasi penting dalam menjalani hidup yang sehat dan bahagia. Karena dari hubungan yang hangat dan hati yang damai, akan lahir ketenangan yang membuat hidup terasa lebih bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menjaga hubungan sosial dan melapangkan hati, langkah berikutnya yang sangat penting adalah memiliki tujuan hidup yang jelas. Di usia 50 tahun ke atas, banyak orang mulai merasa bahwa hidup berjalan lebih lambat, bahkan sebagian merasa kehilangan arah, terutama ketika peran-peran besar dalam kehidupan mulai berubah. Perubahan seperti masa pensiun, anak-anak yang sudah mandiri, atau berkurangnya aktivitas seringkali membuat seseorang merasa tidak lagi memiliki peran yang berarti. Jika kondisi ini tidak disikapi dengan baik, dapat memengaruhi semangat hidup dan menurunkan kualitas keseharian. Namun sesungguhnya tujuan hidup tidak selalu harus besar atau bersifat materi. Tujuan bisa hadir dalam bentuk sederhana, seperti menjaga kesehatan, memperdalam ibadah, membantu orang lain, atau melakukan aktivitas yang memberikan kepuasan batin. Ada seorang ibu di Bandung yang setelah anak-anaknya berkeluarga merasa hidupnya menjadi kosong. Namun ia kemudian mulai mengisi waktunya dengan kegiatan positif, seperti mengikuti pengajian, belajar keterampilan baru, dan berbagi dengan lingkungan sekitar. Perlahan ia kembali menemukan makna dalam hidupnya. Kan, Bapak dan Ibu, tujuan hidup memberikan arah dan alasan untuk terus bergerak. Ketika seseorang memiliki tujuan, sekecil apapun itu, ia akan merasa lebih hidup, lebih bersemangat, dan lebih terarah dalam menjalani hari-harinya. Selain itu, menjaga semangat untuk terus belajar juga sangat penting. Banyak yang beranggapan bahwa belajar hanya untuk usia muda, padahal belajar di usia 50 plus justru membantu menjaga fungsi otak tetap aktif dan mencegah penurunan daya pikir. Belajar tidak harus melalui pendidikan formal. Membaca, mendengarkan kajian, mencoba hal baru, atau bahkan belajar memahami diri sendiri adalah bentuk pembelajaran yang sangat berharga. Maka dari itu, jangan pernah merasa terlambat untuk berkembang. Coba Bapak dan Ibu renungkan, apakah saat ini kita masih memiliki keinginan untuk terus belajar dan bertumbuh? Semangat belajar akan menjaga pikiran tetap hidup dan membuat kehidupan terasa lebih dinamis. Orang yang terus belajar cenderung lebih terbuka, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi perubahan. Di usia 50 tahun ke atas, memiliki tujuan hidup dan semangat belajar adalah fondasi penting untuk menjaga kualitas hidup. Karena selama kita masih memiliki arah dan keinginan untuk berkembang, selama itu pula kita akan tetap merasa berenergi, bermakna, dan penuh harapan dalam menjalani kehidupan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memiliki tujuan hidup dan semangat untuk terus belajar, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah menjaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Di usia 50 tahun ke atas, tubuh kita membutuhkan perhatian yang lebih bijak. Kita tidak lagi bisa memaksakan diri seperti dahulu, tetapi juga tidak boleh terlalu pasif. Seringkali kita melihat dua kondisi yang berbeda. Ada yang terlalu aktif hingga mengabaikan tanda-tanda kelelahan, dan ada pula yang justru terlalu banyak berdiam diri sehingga tubuh menjadi lemah. Keduanya sama-sama tidak ideal. Kunci utamanya adalah keseimbangan. Ketika aktivitas dilakukan secara teratur dan disesuaikan dengan kemampuan, tubuh akan tetap terjaga kebugarannya. Namun jika tidak diimbangi dengan istirahat yang cukup, tubuh akan mengalami kelelahan yang berkepanjangan. Sebaliknya, terlalu banyak istirahat tanpa aktivitas juga dapat menurunkan kekuatan fisik secara perlahan. Ada seorang bapak di Medan yang tetap bekerja aktif di usia lebih dari 55 tahun. Ia merasa masih kuat dan terus memaksakan diri tanpa memperhatikan waktu istirahat. Hingga akhirnya kondisi kesehatannya menurun. Setelah ia mulai mengatur ritme aktivitas dan memberi waktu istirahat yang cukup, kesehatannya perlahan membaik.
Bapak dan Ibu, dari situ kita dapat memahami bahwa mendengarkan tubuh adalah bagian penting dari menjaga kesehatan. Tubuh selalu memberikan sinyal, dan kebijaksanaan kita terletak pada bagaimana kita merespon sinyal tersebut. Selain itu, menjaga rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari juga memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan mental dan emosional. Rasa syukur membantu kita melihat hidup dari sisi yang lebih positif, sehingga hati menjadi lebih tenang. Maka dari itu biasakan untuk mensyukuri hal-hal sederhana, seperti kesehatan, keluarga, dan waktu yang masih kita miliki. Coba Bapak dan Ibu renungkan, sudahkah kita benar-benar menghargai apa yang ada dalam hidup kita saat ini? Seringkali kita terlalu fokus pada hal yang belum tercapai, hingga lupa bahwa apa yang kita miliki saat ini adalah anugerah yang sangat berharga. Dengan bersyukur, kita mengurangi beban pikiran dan meningkatkan ketenangan batin. Keseimbangan antara aktivitas, istirahat, dan rasa syukur akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih tenang dan stabil. Ini bukan hanya tentang kesehatan fisik, tetapi juga tentang kualitas hidup secara keseluruhan. Di usia 50 tahun ke atas, hidup bukan lagi tentang seberapa banyak yang bisa kita lakukan, tetapi tentang bagaimana kita menjalaninya dengan bijak, seimbang, dan penuh kesadaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menjaga keseimbangan antara aktivitas, istirahat, dan rasa syukur, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah menciptakan lingkungan hidup yang positif. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap cara kita berpikir, merasakan, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Di usia 50 tahun ke atas, kita semakin selektif dalam memilih apa yang kita dengar, lihat, dan rasakan. Lingkungan yang penuh dengan keluhan, konflik, atau energi negatif dapat secara perlahan memengaruhi kondisi batin kita. Tanpa disadari, hal tersebut dapat membuat pikiran menjadi lebih berat dan hati menjadi kurang tenang. Sebaliknya, lingkungan yang positif akan memberikan dampak yang menenangkan. Berada di sekitar orang-orang yang saling menghargai, saling mendukung, dan memiliki pandangan hidup yang baik akan membantu kita menjaga keseimbangan emosi dan meningkatkan kualitas hidup. Ada seorang ibu di Surabaya yang sebelumnya sering merasa lelah secara emosional karena berada dalam lingkungan yang kurang mendukung. Setelah ia mulai membatasi interaksi yang membawa energi negatif dan lebih banyak terlibat dalam kegiatan positif, seperti komunitas dan kegiatan keagamaan, hidupnya menjadi lebih tenang dan terarah. Bapak dan Ibu, lingkungan bukan hanya tentang tempat, tetapi juga tentang kebiasaan dan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak selalu bisa mengubah lingkungan sepenuhnya, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menyikapinya. Selain itu, penting juga untuk menjaga kebiasaan sehari-hari agar tetap sehat. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara berulang akan membentuk kualitas hidup kita. Pola hidup yang teratur, aktivitas yang seimbang, serta rutinitas yang positif akan membantu menjaga tubuh dan pikiran tetap stabil. Maka dari itu, mulailah dari hal-hal sederhana, seperti mengatur waktu dengan baik, menjaga kebersihan lingkungan, dan menghindari kebiasaan yang merugikan. Coba Bapak dan Ibu renungkan, apakah lingkungan dan kebiasaan kita saat ini sudah mendukung kehidupan yang sehat dan bahagia? Perubahan tidak harus dilakukan secara besar-besaran. Justru perubahan kecil yang konsisten akan memberikan dampak yang lebih bertahan lama. Dengan lingkungan yang baik dan kebiasaan yang terjaga, kita akan lebih mudah menjalani hidup dengan tenang. Di usia 50 tahun ke atas, menciptakan lingkungan yang positif adalah bagian dari menjaga kualitas hidup. Karena dari lingkungan yang baik akan lahir pikiran yang sehat, emosi yang stabil, dan kehidupan yang lebih damai serta bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menjaga lingkungan dan kebiasaan hidup, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah merawat diri dengan penuh kesadaran. Di usia 50 tahun ke atas, merawat diri bukan sekadar rutinitas, tetapi merupakan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri atas perjalanan hidup yang telah dilalui. Seringkali ketika tanggung jawab terhadap keluarga dan pekerjaan mulai berkurang, sebagian orang justru menjadi kurang memperhatikan diri. Penampilan menjadi seadanya, kesehatan kurang diperhatikan, dan semangat untuk merawat diri perlahan menurun. Padahal, justru di usia inilah perhatian terhadap diri sendiri menjadi semakin penting. Merawat diri bukan berarti harus berlebihan. Hal-hal sederhana seperti menjaga kebersihan tubuh, berpakaian rapi, menjaga postur, serta memperhatikan kesehatan secara berkala sudah merupakan bentuk perawatan yang sangat berarti. Ketika kita merawat diri dengan baik, rasa percaya diri pun akan meningkat. Ada seorang bapak di Yogyakarta yang setelah pensiun sempat merasa tidak perlu lagi menjaga penampilan. Namun setelah ia mulai kembali merawat diri dengan lebih baik, perubahan terasa jelas. Ia menjadi lebih percaya diri,
lebih aktif, dan lebih bersemangat dalam menjalani hari. Bapak dan Ibu, cara kita memperlakukan diri sendiri akan memengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan. Ketika kita menghargai diri, kita akan lebih mudah menjaga kesehatan, mengatur pola hidup, dan menjalani hari dengan lebih positif. Selain perawatan fisik, keseimbangan batin juga sangat penting. Di usia ini kita memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperkuat hubungan spiritual. Ketika batin tenang, pikiran jernih, dan hati lapang, maka kehidupan akan terasa lebih ringan. Maka dari itu, luangkan waktu untuk menenangkan diri, memperbanyak refleksi, dan mendekatkan diri kepada hal-hal yang memberikan kedamaian. Coba Bapak dan Ibu renungkan, sudahkah kita memberi perhatian yang cukup pada ketenangan batin kita? Seringkali ketenangan yang kita cari di luar justru berasal dari dalam diri. Ketika batin terjaga, kita tidak mudah terganggu oleh hal-hal kecil dan mampu menghadapi kehidupan dengan lebih bijak. Di usia 50 tahun ke atas, merawat diri secara menyeluruh, baik fisik maupun batin, adalah langkah penting untuk menjaga kualitas hidup. Karena dari perawatan diri yang baik, akan lahir ketenangan, kepercayaan diri, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas berbagai langkah untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan, kini kita sampai pada satu hal yang sangat mendasar, yaitu bagaimana kita menikmati hidup dengan penuh kesadaran. Di usia 50 tahun ke atas, kita tidak lagi berada dalam fase mengejar, melainkan mulai memasuki fase menikmati. Seringkali, tanpa disadari, kita menjalani hari dengan pikiran yang terus bergerak, memikirkan masa lalu, atau mengkhawatirkan masa depan. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir di saat ini. Padahal, ketenangan dan kebahagiaan justru banyak ditemukan ketika kita mampu menikmati momen yang sedang kita jalani. Coba Bapak dan Ibu perhatikan, hal-hal sederhana seperti menikmati udara pagi, berjalan santai, berbincang dengan keluarga, atau sekadar duduk tenang bisa memberikan rasa damai yang mendalam. Namun semua itu hanya bisa dirasakan jika kita benar-benar hadir, bukan sekadar menjalani rutinitas. Ada seorang ibu di Bali yang setelah memasuki usia 60 tahun mulai mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Ia tidak lagi terlalu memikirkan hal-hal yang berada di luar kendalinya. Ia memilih untuk fokus pada hal-hal yang bisa ia syukuri setiap hari. Dari kebiasaan sederhana itu, hidupnya menjadi lebih tenang, lebih ringan, dan lebih bermakna. Bapak dan Ibu, menikmati hidup bukan berarti hidup tanpa masalah. Masalah tetap akan ada, tetapi cara kita menyikapinya yang membuat perbedaan. Ketika kita mampu menerima keadaan dengan lapang, kita tidak lagi terbebani secara berlebihan. Selain itu, menjaga hubungan dengan diri sendiri juga menjadi hal yang sangat penting. Mengenali perasaan, memahami kebutuhan diri, dan tidak terlalu keras terhadap diri sendiri adalah bagian dari hidup yang sehat. Maka dari itu, belajarlah untuk lebih menghargai diri sendiri dan memberi ruang untuk beristirahat secara emosional. Coba Bapak dan Ibu renungkan, sudahkah kita memperlakukan diri kita dengan penuh kebaikan? Seringkali kita lebih mudah memahami orang lain tetapi kurang memberi pengertian kepada diri sendiri. Padahal, kedamaian dalam hidup dimulai dari hubungan yang baik dengan diri sendiri. Ketika kita mampu menerima diri apa adanya, kita akan lebih mudah menjalani hidup dengan ringan. Tidak lagi terbebani oleh keinginan untuk selalu sempurna, tetapi fokus pada menjalani hari dengan sebaik mungkin. Di usia 50 tahun ke atas, menikmati hidup dengan penuh kesadaran adalah bentuk kebijaksanaan. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa dalam kita merasakan hidup itulah yang menentukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari seluruh pembahasan yang telah kita lalui bersama, kita dapat menarik satu kesimpulan penting bahwa awet muda di usia 50 tahun ke atas bukanlah sesuatu yang mustahil. Ia bukan ditentukan oleh usia semata, melainkan oleh cara kita menjalani kehidupan dengan lebih sadar, seimbang, dan penuh makna. Kita telah memahami bahwa menjaga pikiran tetap tenang, tubuh tetap aktif, pola makan yang teratur, serta kualitas tidur yang baik merupakan fondasi utama dalam menjaga kesehatan. Ditambah dengan hubungan sosial yang hangat dan hati yang lapang, semuanya saling melengkapi dalam membentuk kualitas hidup yang lebih baik. Selain itu, memiliki tujuan hidup, semangat untuk terus belajar, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat juga menjadi faktor penting agar kita tetap berenergi. Rasa syukur, lingkungan yang positif, serta perawatan diri yang baik akan memperkuat kondisi fisik dan mental kita secara keseluruhan.
Bapak dan Ibu, di usia ini kita tidak lagi dituntut untuk mengejar kesempurnaan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan lebih bijak, lebih tenang, dan lebih menghargai setiap momen yang ada. Karena sesungguhnya, kebahagiaan tidak datang dari hal besar, tetapi dari hal-hal sederhana yang kita jalani dengan penuh kesadaran. Coba Bapak dan Ibu renungkan sejenak, dari semua langkah yang telah kita bahas, langkah mana yang paling ingin Bapak dan Ibu mulai hari ini? Tidak perlu semuanya sekaligus, cukup satu langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara berulang. Selama kita memiliki niat dan kesadaran, tidak ada kata terlambat untuk mulai menjaga diri dan meningkatkan kualitas hidup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bahwa usia bukanlah penghalang untuk hidup sehat, bahagia, dan penuh energi. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga atau orang-orang terdekat agar semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya. Dan mari kita terus belajar bersama, menjalani usia senja dengan lebih tenang, lebih hangat, dan lebih bermakna.